Sobat Noba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 199 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Keheningan panjang menyelimuti puncak Gunung Liang. Setelah sekian lama, Rubah ekor 3 akhirnya membuka suara. Roh Gunung Luoling. Setelah bertahun-tahun, sepertinya sudah waktunya posisi itu digantikan. Roh Gunung Luoling memandangnya dengan tatapan yang seolah telah memahami segalanya sejak awal. Ia menggeleng pelan dan berkata, "Dengan kondisi seperti ini, ujung jalanmu hanyalah kehancuran." Rubah ekor 3 menjawab datar, "Destruksi atau kelahiran kembali, bukan kita yang menentukan." Roh Gunung Luoling menatap lebih tajam. "Dalam tubuhmu ada sesuatu." Rubah ekor 3 tidak lagi menutupi apapun. Dengan senyum menyeringai yang mengerikan, ia menancapkan cakarnya ke bawah bulu-bulunya yang putih bersih. Dari balik darah dan daging yang robek, sebutir mutiara merah darah perlahan terlihat. Ini adalah mutiara pemangsa kehidupan. Seru semua yang hadir, termasuk binatang 5 elemen dan roh Gunung Luoling. Tatapan mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Binatang Tianmu mengumpat dalam hati. Ia sudah pernah mendengar legenda mengenai mutiara terkutuk tersebut. Sebuah teknik yang sangat jahat. Jika seseorang berlatih teknik itu, tubuhnya akan menumbuhkan sebuah mutiara merah yang hanya bisa dipelihara dengan menelan darah segar dan inti sihir. Jika suplai berhenti, sang pemilik akan mati dalam sekejap oleh serangan baliknya sendiri. Dari kejauhan, Mu Ying sempat melirik ke arah roh Gunung Luoling yang terlihat gelisah. Sementara itu, sebagian bulu di punggung Rubah ekor 3 tercabik, memperlihatkan mutiara merah gelap yang berdenyut-denyut. Qinxin menjelaskan dengan nada serius, "Itu adalah teknik terlarang, metode rendah yang mengandalkan perampasan kehidupan makhluk lain demi memperkuat diri. Di wilayah Xuan Sentian, teknik seperti itu dilarang keras." Tiba-tiba Mu Ying menegang. Ada sesuatu yang datang ke arah kita. Suara gaduh menggema dari lembah raungan. Hembusan nafas dan pekikan yang bercampur menjadi hiruk-pikuk yang menakutkan. Ketika mereka melihat sumber suara itu, tubuh mereka menegang. Ratusan makhluk kematian muncul. Mata mereka memancarkan cahaya merah seperti darah, seolah seluruh kesadaran mereka telah direnggut. "Makhluk-makhluk mati, kembali ke tuan kalian!" Rubah ekor 3 berseru lantang. Segera, dari berbagai penjuru Gunung Luoling, makhluk-makhluk buas bermunculan. Kera langit 3 lengan, ular bambu jambrut, harimau bumi. Xiaoyan mengenali semuanya, nama-nama yang pernah ia dengar dari legenda. Roh Gunung Luoling akhirnya tak dapat menahan amarahnya. Bahkan para makhluk Gunung Luoling pun kau korbankan. Kau keji. Baginya, makhluk-makhluk itu bagaikan anak-anaknya sendiri. Melihat begitu banyak di antaranya berada di bawah kendali Rubah ekor 3, membuatnya murka. "Aku justru sedang membebaskan mereka." Rubah ekor 3 tertawa. Tawanya liar dan gila. Roh Gunung Luoling tak lagi bisa menahan diri. Dengan teriakan marah, ia mengangkat telapak tangannya. Cahaya putih pekat membawa kekuatan hidup dan mati. Terkumpul lalu ditembakkan langsung ke arah Rubah ekor 3. "Cegah dia!" teriak Rubah ekor 3. Mutiara merah darah di punggungnya memancarkan cahaya yang lebih kuat. Para makhluk kematian serentak melompat untuk menghalangi serangan itu. Benturan dahsyat terjadi. Berbagai makhluk kematian meledak menjadi kabut darah. Tetapi mereka terus berdatangan tanpa gentar. Serangan roh Gunung Luoling melemah, hingga akhirnya ketika mencapai Rubah ekor 3, ia hanya perlu meniup ringan untuk memecahkannya. "Kembali ke tempatmu." Rubah ekor 3 kembali mengaktifkan mutiara merah itu. Mutiara itu mengembang, dan makhluk-makhluk kematian serempak menubruk ke arahnya, seolah sedang dipanggil. Binatang Tianmu dan binatang 5 elemen saling bertukar pandang. Mereka sadar, jika Rubah ekor 3 berhasil, seluruh Gunung Luoling akan menjadi lautan makhluk kematian. Kita tidak boleh membiarkannya. Keduanya menghancurkan kekangan yang mengikat roh Gunung Luoling dan langsung melesat menyerang Rubah ekor 3. Roh Gunung Luoling menutup mata, memanggil seluruh cahaya putih dari tubuhnya. "Aku, sebagai roh Gunung Luoling, memohon pada kalian semua, hancur." Namun, tidak ada yang terjadi. Roh Gunung Luoling menegang. "Tidak, bagaimana bisa?" Rubah ekor 3 tertawa terbahak-bahak. "Roh Gunung Luoling, kau sudah kalah. Semua makhluk Gunung Luoling sudah kuubah. Mereka tak lagi mendengar panggilanmu." Dari segala penjuru, gelombang makhluk kematian terus menghujam ke mutiara merah itu. Setiap makhluk yang tertelan membuat kekuatan Rubah ekor 3 meningkat pesat. Energi gelapnya naik seperti badai yang tak dapat dihentikan.
Roh Gunung Luoling menatap pemandangan itu dengan sedih. Sepertinya hanya satu cara yang tersisa. Ia menghela nafas. Matanya menyeratkan keengganan sekaligus ketegasan. Rubah ekor 3, perbuatanmu akan mendatangkan hukuman langit. Rubah ekor 3 mengejek. Hukuman langit? Aku adalah raja, mana mungkin ada hukuman bagi raja? Roh Gunung Luoling tersenyum tipis. Kau menginginkan kekuasaan atas Gunung Luoling, bukan? Sebelum rubah ekor 3 menjawab, ia mulai melepaskan pakaian putihnya. Kulitnya yang halus dan sempurna tampak di bawah cahaya. Namun yang benar-benar menarik perhatian adalah gumpalan cahaya putih berkilau di dadanya, berdenyut seperti roh kecil. Itu adalah seluruh kekuatan Gunung Luoling, teriak rubah ekor 3 dengan mata penuh keserakahan. Jika aku mendapatkannya, aku akan benar-benar menguasai Gunung Luoling. Dan aku akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Namun, roh Gunung Luoling menatapnya dengan tenang. Kau menginginkannya. Kalau begitu, ambil saja. Ia melangkah maju, setapak demi setapak. Mendadak, untuk pertama kalinya, hati rubah ekor 3 bergetar. Rasa takut merayap perlahan ke dalam dirinya. Celaka, jangan mendekat. Rubah 3 ekor itu tersentak panik. Matanya terbelalak penuh ketakutan. Ia tidak memahami alasan sebenarnya. Namun semakin dekat gumpalan cahaya mengkilap, yang merupakan inti kekuatan Gunung Luoling di dada sang roh Gunung Luoling, semakin besar pula tekanan yang menindih tubuhnya. Jelas sekali, roh Gunung Luoling sedang memanfaatkan keunggulannya sebagai penjaga sejati gunung itu untuk menghabisi dirinya. Walaupun rubah 3 ekor telah lama melampaui bentuk aslinya setelah menelan manusia, berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah binatang, namun menghadapi kekuatan suci yang merupakan sumber Gunung Luoling sendiri, ia tetap merasakan guncangan yang sulit ditahan. Cahaya itu bukanlah sekedar kekuatan hidup dan mati biasa, melainkan kekuatan Gunung Luoling, sesuatu yang bagi rubah ekor 3 amatlah sulit untuk ditahan. Segalanya akan kembali pada kehancuran. Engkau terlahir dari tempat ini, maka sudah selayaknya engkau kembali ke sini. Dengan suara lembut namun tegas, roh Gunung Luoling perlahan memudar. Tubuhnya lenyap berubah menjadi energi paling murni, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sosok perempuan yang terlihat sebelumnya hanyalah salah satu bentuk manifestasi roh Gunung Luoling, bukan wujud aslinya. Namun 3 ekor rubah justru tertawa kecil, berniat mati bersama denganku. Roh Gunung Luoling, sungguh mimpi yang terlalu muluk. Begitu kata-katanya berakhir, manik darah yang tersembunyi di balik bulu-bulunya bersinar. Manik itu memancarkan kekuatan tak tertahankan, bangkit menandingi energi dahsyat roh Gunung Luoling. Tuanku, seru Yemo panik melihat apa yang terjadi. Roh Gunung Luoling telah meledakkan dirinya menjadi cahaya pemusnah dan menabrak langsung tubuh rubah ekor 3. Namun sang rubah tidak menghiraukannya. Ia mengangkat manik darah itu tinggi-tinggi, membiarkan kekuatan besar di dalamnya meledak dan bertabrakan dengan cahaya pemusnah tersebut. Gelombang kehancuran menyapu segala penjuru, membuat seluruh binatang kematian yang tadinya sedang tersedot ke dalam manik darah berhenti seketika. Mata mereka tiba-tiba memerah, terpaku menatap langit, menyaksikan kedua kekuatan itu bertabrakan. Roh Gunung Luoling ternyata sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada rubah 3 ekor. Jika ia tidak meledakkan dirinya untuk membunuhnya sekarang dan membiarkan rubah itu menyerap lebih banyak binatang kematian, Gunung Luoling akan hancur dan kedudukannya sebagai roh benar-benar berakhir. Gumam Tianmu. Di sisi lain, Xiaoyan masih terpana oleh kedahsyatan pertempuran tersebut. Namun pada saat yang sama, ia merasakan sesuatu bergolak hebat dalam tubuhnya. Xiaoyan memejamkan mata sesaat. Di dalam tubuhnya, Xinyan, api hati yang tinggal dalam lautan Doqi, mulai bangkit seperti hendak meledak. Xiaoyan, kali ini kau tidak bisa menyalahkanku. Suara Xinyan bergema lirih, lalu terdiam. Yang tidak disadari Xiaoyan adalah bahwa di dalam cincin penyimpanan miliknya, di sebuah sudut yang tak mencolok, muncul sesosok bayangan yang sangat familiar. Oh, sudah lama tidak bertemu. Kekuatan bocah ini, Dodi bintang 6 tahap akhir, dan api suci di tubuhnya menarik. Tapi jika ia ingin menyentuh orang-orangku, ia masih kurang jauh. Suara itu pun lenyap. Namun siapapun yang peka akan tahu kekuatan itu jauh melampaui seorang Dodi biasa. Kenapa denganmu? Mu Yingying mengerutkan kening sambil memandang Xiaoyan. Ia merasakan seberkas kekuatan luar biasa meledak sesaat dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang bahkan para pemimpin sekte Fenxiang pun mungkin tidak memiliki. Tidak apa-apa, jawab Xiaoyan pelan, lalu kembali mengalihkan pandangan ke langit.
Ledakan besar akhirnya mereda. Rubah 3 ekor tampak muncul dari kepulan kabut cahaya. Namun kondisinya sangat mengenaskan. Roh Gunung Luoling, kali ini tetap saja akulah pemenangnya. Tawa liar menggema di seluruh Gunung Wuliang. Begitu cahaya ledakan memudar, sosok roh Gunung Luoling tak terlihat lagi. Entah musnah bersama ledakan itu, atau kembali tidur setelah menghabiskan seluruh kekuatan. Rubah 3 ekor kini hanya memiliki 2 ekor. Salah satunya telah hancur. Seluruh tubuhnya diselimuti darah, dan manik darah yang ia andalkan telah kehilangan kilaunya. Namun kesombongan masih memenuhi wajahnya. Roh Gunung Luoling, kau lupa siapa aku. Aku Rubah 3 ekor. Bagaimana mungkin kau berharap mati bersama denganku? Tianmu Bes mendengus dingin. Makhluk terkutuk, binatang 5 elemen, bantu aku, serunya. Binatang 5 elemen tidak dapat menyembunyikan kejengkelannya. Lihat, apakah sekarang kau menyesalinya? Ucapnya. Tidak ada waktu. Roh Gunung Luoling telah lenyap. Jika Rubah 3 ekor pulih, giliran kita berikutnya. Tian memperingatkan dengan nada serius. Serang. Binatang 5 elemen melonjak ke udara. Tubuhnya memancarkan 5 warna cahaya yang menumpuk pada cangkangnya sebelum ia meluncur seperti batu meteor. Namun Rubah 3 ekor, yang kini tinggal 2 ekor, hanya menatap dengan sinis. Bahkan kalian berdua merasa takut? Rubah itu tersenyum mengejek. Walau kehilangan 1 ekor dan kekuatannya terkuras, ia sama sekali tidak panik. Kini, ia merasa dirinya adalah penguasa sejati Gunung Luoling. Baiklah, datanglah. Manik darah di telapak tangannya kembali memancarkan cahaya pekat, memanggil para binatang kematian dari segala penjuru. Mereka mengalir ke manik itu tanpa henti. Setiap kali satu makhluk tertelan, manik itu memancarkan aura yang semakin menusuk. Binatang 5 elemen menerjang dengan kekuatan penuh. Namun hanya dengan 1 dorongan manik darah, serangan itu tertahan seolah tidak berarti apa-apa. Hati-hati, Tianmu berteriak. Terlambat, Rubah 3 ekor menggerakkan tubuh dengan kecepatan menakutkan. Menghantam manik darah itu langsung ke arah binatang 5 elemen. Brengsek, binatang 5 elemen meraung. Ia tidak menghindar, menahan serangan itu langsung dengan tubuhnya. 5 elemen, mundur, benda itu tidak bisa kau hadapi, teriak Tianmu. Namun sebagai penguasa dari salah satu 3 raksasa gunung, bagaimana mungkin binatang 5 elemen mau mundur? Rentetan ledakan mengguncang puncak Gunung Wuliang. Di udara, manik darah yang melayang-layang memancarkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Begitu bersentuhan dengan binatang 5 elemen, manik itu langsung menggerogoti kekuatan serta kehidupan makhluk raksasa tersebut. Binatang 5 elemen meraung. Seketika, cangkang besar di punggungnya memancarkan cahaya emas menyilaukan, membentuk perisai yang tampak tak tertembus. Namun, Rubah 2 ekor hanya menyeringai sinis. Dengan benteng rapuh itu, kau pikir dapat menghentikanku? Aku kini adalah penguasa Gunung Luoling. Rasakan kekuatan gunung ini. Suara Rubah 2 ekor terdengar beringas. Tubuhnya dipenuhi energi liar yang memekakan telinga. Dari kejauhan, binatang Tianmu mengamati situasi tersebut. Ia menyadari bahwa Rubah 2 ekor berusaha meminjam seluruh kekuatan pegunungan Luoling untuk merobek ruang dan memasuki dunia manusia. Melihat binatang 5 elemen mulai kewalahan, Tianmu perlahan memejamkan semua mata kecil di tubuhnya. Hanya 1 mata raksasa yang tetap terbuka, berwarna merah gelap. Mundur, biar aku yang menghadapinya. Tianmu melesat maju bagaikan kilatan petir hitam. Binatang 5 elemen hanya bisa bergumam lirih. Sepertinya dia benar-benar siap mengorbankan segalanya. Semua makhluk tahu, binatang Tianmu memiliki banyak mata yang mampu memutus jiwa siapapun yang menatapnya. Namun saat semua mata itu tertutup dan hanya 1 yang tersisa, maka itulah wujudnya yang paling berbahaya. Rubah 2 ekor. Meski tubuhnya berlumuran darah dan masih berada dalam kondisi lemah akibat kehilangan 1 nyawa, tetapi memaksa menyerang balik. Di tengah ketegangan itu, kucing malam tiba-tiba bergumam. Jadi, akhirnya hari ini juga datang. Ia memandang Rubah 2 ekor dengan mata sendu. Jika semua ini bermula dariku, maka biarkan aku yang mengakhirinya. Rubah, apapun yang terjadi, kau harus keluar dari tempat ini. Karena dunia manusia sungguh indah. Tanpa ragu, kucing malam menerjang ke depan, menghadang serangan maut Tianmu yang meluncur bagai tiang cahaya kematian dari langit. Rubah 2 ekor baru sempat berbalik ketika sadar ia tak lagi bisa menghindar. Celaka, apa aku harus kehilangan 1 nyawa lagi di sini? Namun tepat sebelum serangan itu menghancurkannya, cahaya itu menembus tubuh kucing malam. Tubuhnya dilubangi seketika dan kehidupannya merosot cepat, seperti api lilin yang padam tertiup angin.
Rubah 2 ekor terpaku. Suara tercekat di tenggorokan. Tidak, bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Masa kecilnya di Gunung Luoling. Saat ia dibuli oleh binatang-binatang buas lain. Saat kucing malam kecil datang menolongnya. Saat mereka berdua tumbuh bersama, saling menopang, saling menjaga. Satu-satunya makhluk yang ia percayai hanyalah kucing mama. Air mata deras menetes. Kucing malam, kau berjanji akan melihat bunga-bunga dunia manusia denganku. Bagaimana bisa kau pergi lebih dulu? Kucing malam yang tubuhnya hampir hilang berbicara dengan suara bergetar. Jangan menangis. Sejak pertama kali bertemu, aku tahu suatu hari aku akan menebus semuanya. Entah cepat atau lambat. Jalani hidupmu, Rubah. Bawalah sebagian harapanku bersamamu. Rubah menggenggam tubuh sahabatnya yang mulai rapuh. Selama ini aku hanya ingin kau melihat dunia manusia. Hidup bahagia. Maaf karena terlalu memaksamu. Kucing malam tersenyum tipis. Tidak perlu. Aku sudah mengerti. Aku hanya tidak bisa menemanimu lebih lama lagi. Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh kucing malam pecah menjadi serpihan cahaya lembut dan menghilang dari puncak gunung. Kekuatan serangan Tianmu terlalu dahsyat. Bahkan tubuh sekuat kucing malam hanya mampu bertahan beberapa menit saja. Tianmu, kali ini kau harus mati. Aura kebencian Rubah 2 ekor meledak, menggemparkan seluruh area. Binatang 5 elemen dan binatang Tianmu sama-sama terdiam, menyadari bahwa mereka kini menghadapi akhir yang sangat kelam. Tepat ketika suasana mencapai titik pecah, seseorang muncul di antara mereka. Seorang laki-laki yang seluruh tubuhnya diselimuti api muncul perlahan. Bibirnya melengkung membentuk senyum berbahaya. Pertarungan kalian cukup menarik. Bagaimana kalau mendengar satu usul dariku? Dengan kemunculannya, Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Tetapi ia tidak terkejut. Ia tahu benar siapa sosok berapi itu. Jadi, akhirnya kau tak sabar lagi untuk bertindak. Xiaoyan tersenyum tipis. Xinya, kau punya rencanamu sendiri. Dan aku pun demikian.